what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aina Fadilah. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Untuk penjelasan selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai manajemen operasi. Pengertian dari manajemen operasi sendiri merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah proses produksi barang dan jasa. Di dalam manajemen operasi terdapat proses produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa sendiri merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah perencanaan dalam proses operasi. Perencanaan operasional atau OP adalah proses penerapan rencana dan tujuan yang strategis. Gunanya adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Rencana operasional menguraikan langkah-langkah spesifik dalam model perencanaan strategis tertentu dan menjelaskan bagaimana dan barang porsi sumber daya yang akan dioperasikan selama periode operasional tertentu. Baik, poin berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai rencana operasional. Di dalam rencana operasional harus terdapat yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Yang kedua adalah detail yang selaras dengan rencana strategis. Yang ketiga adalah memastikan kebutuhan staf dan juga sumber daya. Yang keempat adalah manajemen kinerja. Berikutnya adalah langkah-langkah umum dalam memproduksi barang dan jasa. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap awal dalam proses produksi melibatkan perencanaan produk atau layanan yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah desain. Setelah perencanaan awal, produk atau layanan harus didesain guna menarik pelanggan. Yang ketiga adalah pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku sendiri bertujuan untuk produk fisik, bahan baku harus dibeli dan dipersiapkan sebelum produk tersebut diproduksi. Selanjutnya adalah produksi. Proses produksi sebenarnya melibatkan penggabungan bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya yang kelima adalah pengujian dan kontrol. Yang pertama adalah pengujian kualitas. Produk atau layanan yang dihasilkan harus diuji untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan tidak merugikan para konsumen yang mengkonsumsinya. Selanjutnya yang keenam adalah distribusi. Produk jadi harus didistribusikan ke konsumen ataupun pelanggan sesuai dengan target pasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah pemasaran dan penjualan. Untuk layanan, proses ini mencakup pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan. Selanjutnya yang kedelapan adalah pemeliharaan dan layanan. Pemeliharaan dan layanan terhadap pelanggan sendiri terjadi ketika produk atau layanan telah dijual. Seringkali perlu diberikan layanan pemeliharaan dan dukungan pelanggan. Yang kesembilan adalah evaluasi dan juga perbaikan. Proses produksi harus terus-menerus dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan juga kualitas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari manajemen operasi sendiri merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk menyeimbangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi.
Manajemen operasi sendiri merupakan suatu proses dalam pengambilan keputusan dalam upaya menghasilkan barang atau jasa agar tepat sasaran berupa tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas, dengan biaya yang efisien. Oleh karena itu, manajemen operasi mengkaji keputusan membuat dalam fungsi produksi ataupun operasi. Melalui kegiatan produksi ataupun operasi, seluruh sumber daya input perusahaan dipadukan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang jadi, barang setengah jadi, dan jasa. Oleh karena itu, kegiatan produksi atau operasi menjadi salah satu fungsi utama dalam perusahaan. Proses produksi barang dan jasa merupakan langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, proses produksi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis produk atau layanan yang dihasilkan dan industri yang terlibat. Rencana operasional diambil dari rencana strategis untuk menggambarkan misi dan tujuan program, sasaran program, dan kegiatan program. Meskipun rencana operasional mungkin berbeda tergantung pada sektornya, komponen inti dari rencana operasional mencakup penentuan tolak ukur dan penentuan bagaimana kemajuan diukur. Rencana operasi merupakan langkah pertama dan terakhir dalam menyiapkan permintaan anggaran operasional. Sebagai langkah pertama, rencana operasi memberikan rencana alokasi sumber daya sebagai langkah terakhir. OP dapat dimodifikasi untuk mencerminkan keputusan kebijakan atau perubahan keuangan yang dibuat dalam proses pengembangan anggaran. Proses produksi barang dan jasa merupakan langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam perencanaan dalam proses operasi, menguraikan langkah-langkah spesifik dalam model perencanaan strategis tertentu dan menjelaskan bagaimana dan berapa porsi sumber daya yang akan dioperasikan selama periode operasional tertentu. Dalam hal penerapan komersial atau saldo anggaran pemerintah tahun fiskal. We deliver an extraordinary educational experience, preparing graduates to face real-world challenges. Selain itu, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah umum dalam proses produksi barang dan jasa, contohnya seperti perencanaan, desain, pengadaan bahan baku, produksi, pengujian dan kontrol kualitas, distribusi, pemasaran dan penjualan, pemeliharaan dan layanan pelanggan, serta evaluasi dan perbaikan. UIN Araniri is home to thousands of students. We deliver an extraordinary educational Rencana operasional umumnya disiapkan oleh orang-orang yang akan terlibat dalam implementasi. Seringkali terdapat kebutuhan akan dialog lintas departemen karena rencana yang dibuat oleh satu bagian dalam organisasi pasti mempunyai implikasi terhadap bagian lain. Rencana operasional harus memuat yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan yang jelas yang ingin dicapai. Yang kedua adalah detail yang selaras dengan rencana strategis. Yang ketiga adalah memastikan kebutuhan staf dan juga sumber daya. Yang keempat adalah manajemen kinerja. Manajemen operasional sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi. Sebuah bisnis membutuhkan pengawasan terhadap beberapa unsur penunjang kegiatannya, seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, dan tenaga kerja menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output.